BW, apa kabar? Lama sudah tidak jumpa. Mari kita diskusikan satu informasi yang sangat penting. Beberapa hari yang lalu baru saja ada berita mengejutkan. Salah seorang ustadz yang cukup terpandang, Syekh Ali Jabar, yang saat itu tengah hadir di Bandara Lampung dalam salah satu wisuda perdana tahfiz Taman Pendidikan Al-Quran, tiba-tiba diserang oleh orang yang tak dikenal. Dan lukanya cukup parah, hanya di bagian kanan saja, hanya saja di bagian kanan, jadi tidak menyentuh bagian lainnya. Apa yang menarik, bahwa orang yang diduga mau membunuh Syekh Ali Jabar ini mempunyai kekuatan yang cukup kuat, dan dia mengetahui benar sebenarnya titik mana yang harus dijadikan sasaran, supaya kalau itu terjadi, maka titik itulah yang akan langsung membuat orang itu meninggal. Jadi dia memahami betul anatomi bagaimana mematikan orang. Tapi kemudian yang menarik, segera saja muncul informasi bahwa orang ini sakit jiwa. Alhamdulillah, proses penyidikannya dimulai, tapi kemudian menyulut kontroversi. Apa betul sakit jiwa? Dan sejauh mana kalau orang sakit jiwa itu bisa dipertanggungjawabkan? Sakit jiwanya ini kapan? Dan mengapa orang sakit jiwa mempunyai kekuatan seperti itu dan mengetahui bagaimana caranya membunuh seseorang melalui sasaran yang tepat? Jadi itu menjadi kontroversi dan pertanyaan-pertanyaan. Kalau ini kemudian dibulatkan, ada dua isu penting yang di situ. Yaitu pertama, apakah kejadian seperti ini kejadian yang baru pertama kali? Dan bisakah dipastikan kejadian seperti ini tak terulang lagi? Bagian keduanya, sejauh mana orang bisa dipertanggungjawabkan kalau dia dikualifikasi sebagai sakit jiwa, dan siapa yang punya kewenangan untuk menentukan itu? Polisi atau hakim? Nah, ini yang akan didiskusikan. Mari kita lihat dan masuk di bagian pertama. Tahun 2018, di awal tahun 2018, Januari dan Februari, itu ada dua ustadz juga, ya, yang dianiaya. Yang pertama adalah Ustadz Prawoto, ini komandan dari Brigade Persatuan Umat Islam Pusat. Beliau akhirnya meninggal dunia. Dan yang kedua adalah Kiai Haji Umar Basri. Beliau ini adalah pemimpin Pondok Pesantren Al-Hidayah di Cicalengka, Jawa Barat. Dan yang menarik, dia dihajar bertubi-tubi sehingga harus dirawat karena luka secara serius. Dan yang diduga melakukan kejahatan itu adalah orang yang juga sakit jiwa. Dan yang paling mengerikan, kalau kita mundur 22 tahun, ada di Banyuwangi itu satu proses yang menimbulkan kegetiran luar biasa, terutama bagi kalangan Nahdliyin. Karena pada saat itu terjadi gelombang pembunuhan guru-guru ngaji NU dengan dalih menghabisi dukun santet. Dan yang menarik lagi di situ, selain pelakunya adalah orang misterius dan berpakaian ninja, ada juga sinyalemen sebagian pelaku itu adalah orang-orang sakit jiwa. Lagi-lagi sakit jiwa dijadikan dasar untuk mendelegitimasi berfungsinya penegakan hukum secara keras, secara tegak lurus.
dan selalu dijadikan dasar untuk memaafkan dalam tanda petik. Nah, ini kalau ini yang terjadi, tidak ada jaminan tindakan serupa ini tidak akan terjadi lagi. Belum lagi kalau kemudian kita melacak situasinya dalam era COVID ini, kalau saja ketidakmampuan mengelola situasi ini terus berkembang, bukan tidak mungkin akan terjadi tension dan banyak orang-orang yang tiba-tiba sakit jiwa, mendadak sakit jiwa, takut tapi terus melakukan kejahatan, ya, melakukan tindakan yang uncontrollable yang bisa menyebabkan orang-orang lain menjadi korban. Nah, itu selain poin yang pertama, ada perdebatan hukum di situ. Mari kita lacak berbagai isu hukum yang ada di sekitar orang sakit jiwa. Jangan sampai kemudian ada kepercayaan kalau Anda ingin melakukan kejahatan, pura-puralah sakit jiwa. Kalau Anda ingin melakukan kejahatan, pakailah alasan bahwa Anda sedang sakit jiwa. Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Itu sebabnya kita perlu mengulik isu ini secara lebih dalam dan teliti. Mari kita mulai. Ada beberapa isu penting. Kalau orang ini dianggap sakit jiwa, ini ada beberapa pendapat yang mengatakan, itu pertanyaan-pertanyaannya adalah, kapan dia sakit jiwa? Apakah dia sakit jiwa dari awal? Atau dia sakit jiwa setelah dia melakukan kejahatan? Ini pertanyaannya. Dengan begitu, apakah kemudian orang yang sakit jiwa tapi kemudian sudah melakukan kejahatan secara sempurna masih tetap dimaafkan? Nah, yang kedua, orang yang sakit jiwa dan diketahui dari awal sudah sakit jiwa, itu ada pengampunya. Sejauh mana hukum bisa menarik si pengampu ini untuk ikut bertanggung jawab karena ada orang yang sakit jiwa yang di bawah pengampuannya, tapi dia lalai untuk menjaga orang ini sehingga orang ini melakukan tindakan kejahatan yang menimbulkan korban. Ini pertanyaan lainnya. Atau kemudian pertanyaan lainnya adalah, bagaimana kalau kemudian, ini satu pendapat yang luar biasa sekali bagusnya, bagaimana kalau kemudian ada orang-orang yang lemah secara kejiwaan tapi kemudian dia di-engineering, direkayasa sehingga kemudian dia dipakai sebagai instrumen, sebagai alat, ya, untuk melakukan kejahatan, tapi sebenarnya ada yang merekayasa orang ini. Dan problem hukum lainnya, siapa yang akan menentukan dia sakit jiwa? Apakah pengadilan, tingkat penyidikan, dan atas dasar apa? Apakah harus didengar seorang ahli? Ahlinya ahli dari mana? Apakah dari sektor penyidikan atau juga bisa dimanggil ahli dari institusi lainnya yang trustable, yang bisa dipercaya? Nah, ini muncul soal-soal seperti itu. Itu sebabnya di dalam hukum ada dua pasal penting yang akan dikulik. Pasal 44 ayat 1 dan pasal 491. 44 ayat 1 mengatakan tidak dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang mampu akalnya atau kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Jadi ada dua tuh, kurang sempurna akalnya dari awal atau sakit berubah akal. Awalnya sehat tapi kemudian sakit. Dan yang kedua adalah pasal 491. Pasal ini menyatakan bahwa orang yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya maupun orang lain, tapi membiarkan orang ini berkeliaran tanpa dijaga, maka dapat diancam dengan pidana. Ini dua pasal ini. Mari sekarang kita mengulik, mendalami pasal yang pertama. Suatu perbuatan disebut perbuatan pidana kalau
perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Ini jelas kata kunci pertanyaannya, perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kemudian orang itu dapat dipersalahkan. Ada 3 isu penting di situ. Nah, mari kita lihat. Orang yang bisa dipertanggungjawabkan adalah orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan untuk melakukan satu tindakan secara sempurna. Tapi kemudian ada juga kondisi psikis seseorang yang dia sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa seperti itu? Karena dianggap sakit jiwa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dalam banyak hal, seseorang yang sakit jiwa ini tidak pernah kasusnya dibawa sampai ke pengadilan dan dinyatakan oleh hakim bahwa dia bersalah atau dia tidak bersalah atau dimaafkan kesalahannya. Benar terjadi kejahatan tapi dimaafkan kesalahannya karena orang ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini harusnya dilakukan oleh hakim. Tapi dalam banyak kejadian, orang ini sedari awal di tingkat penyidikan sudah tidak lagi diproses karena dianggap orang ini sakit jiwa. Jadi problem pertama adalah siapa yang punya otoritas untuk menentukan orang ini sakit jiwa, dan atas dasar alat bukti apa orang ini dinyatakan sakit jiwa. Sudah tentu penyidik atau kepolisian dan hakim memerlukan ahli untuk menentukan, ya, untuk menentukan apakah seseorang ini bisa dikualifikasi sakit jiwa. Nah, menarik untuk itu membaca putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada tahun 2011, nomornya itu 2554, pidana khusus. Putusan ini menguatkan putusan sebelumnya, yaitu putusan Pengadilan Negeri Bulukumba nomor 16 tahun 2011, ya. Kasusnya diputuskan 20 April 2011. Yang diktumnya atau pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan tidak mampu untuk bertanggung jawab oleh karena adanya gangguan jiwa dan melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Jadi dalam kasus itu hakimlah yang menyatakan itu. Dan ada juga kasus yang menarik, kendati dia dilepaskan dari tuntutan hukum, tapi hakim kemudian membuat satu putusan dia harus dirawat di rumah sakit. Ini sesuai dengan pasal yang berkaitan dengan alasan pemaaf di ayat keduanya. Jadi hakim yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan untuk itu sudah tentu dia harus meminta pendapat dari ahlinya. Dan yang juga menarik adalah bahwa memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dengan percobaan selama 1 tahun itu menjadi bagian, bukan bersifat hukuman, tapi untuk memastikan supaya orang ini tidak lagi melakukan kejahatan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menentukan seseorang ini menderita sakit jiwa sebelum atau sesudah melakukan kejahatan. Ini juga jadi penting. Karena apa? Orang tiba-tiba dikualifikasi sakit jiwa oleh keluarganya atau orang-orang yang berpihak pada dia, sebenarnya karena orang ini ingin supaya keluarganya yang melakukan kejahatan tidak dihukum. Ada satu istilah yang disebut di dalam kedokteran namanya malingering. Itu adalah istilah kedokteran bagi orang yang pura-pura sakit. Itu sebabnya di dalam kasus-kasus seperti ini perlu benar-benar diperiksa. Bukan hanya secara klinis tapi melalui skala forensik. Apakah orang ini melakukan atau sedang melakukan tindakan yang disebut dengan membangun modus malingering ini. Nah, ini juga suka dilakukan oleh pelaku kejahatan. Nah, kita harus benar-benar meyakini bahwa dia tidak sedang pura-pura sakit.
Nah, ini juga menjadi penting. Nah, yang juga menjadi penting untuk dilakukan adalah forensik ini perlu dikedepankan ketimbang klinis. Karena untuk ngecek apa betul bahwa orang ini sakit dan tidak pura-pura sakit. Dan yang paling mengerikan adalah, kembali lagi dalam kasus Syekh Ali Jabar, apakah kita meyakini orang ini sakit jiwa atau orang ini sebenarnya sudah diprogram melakukan kejahatan dan orang ini diketahui memang mempunyai masalah dengan kondisi kejiwaannya, tapi belum dikualifikasi sebagai sakit jiwa. Nah, itu sebabnya jika dikaitkan dengan kasus Syekh Ali Jabar, sekarang di jagat maya berkembang satu informasi untuk mengulik siapa sebenarnya pelaku itu. Dan sudah muncul banyak informasi bahwa pelaku ini sebenarnya orang yang punya masalah dengan eksistensi. Dia narsis begitu, berfoto-foto atau memberitahukan apa yang sedang dilakukannya. Dan apakah ini orang yang disebut dengan sakit jiwa? Dia sebenarnya sedang narsis atau sakit jiwa? Nah, itu sebabnya berdasarkan informasi yang diuraikan di atas, ada 3 hal penting yang untuk diperhatikan. Bagian pertama, kasus Syekh Ali Jabar ini bukan kasus yang pertama. Sudah ada begitu banyak kasus lainnya. Sehingga kita diuji kecerdasannya. Apakah kita mau terjebak dan masih terjebak melakukan kedunguan berturut-turut tanpa henti untuk buru-buru mengklasifikasi seseorang tidak dapat bertanggung jawab secara hukum karena sakit jiwa. Apakah tidak sebaiknya merujuk pada satu presiden yang sudah dilakukan dalam dunia peradilan kita, diperiksa di pengadilan dan diputuskan oleh hakim, tidak buru-buru dinyatakan dia menderita sakit jiwa sehingga kasusnya di stop. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, mesti dikulik lebih dalam, diselidiki lebih tajam lagi. Ini gejala-gejala atau tindakan seperti ini, apakah memang tindakan seseorang atau kelompok orang yang menjadi bagian dari satu kepentingan tertentu yang sekarang sedang bekerja? Nah, ini menjadi penting sehingga orang tidak buru-buru mudah menjatuhkan hukuman pada satu orang, tapi sesungguhnya intelektual dader yang mendesain dan mengorkestrasi seluruh kejahatan ini tak pernah mampu disentuh oleh hukum. Dan itu artinya kita sengaja secara diam-diam tidak mau meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang sesungguhnya penjahat-penjahat yang paling bertanggung jawab. Itu bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga, proses ini sebaiknya terus-menerus harus diikuti oleh publik. Proses ini terus-menerus harus menjadi bagian dari perhatian publik. Karena hari ini mungkin saja Syekh Ali Jabar yang jadi korban. Tapi apakah Anda bisa menjamin Anda bukan korban selanjutnya? Gara-gara dengan alasan maling ngering, seolah-olah pura-pura sakit jiwa, Anda melakukan kejahatan dengan sempurna tanpa harus bertanggung jawab. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Wijayanto.